Ya, selamat pagi buat anak-anak semua. Kali ini kita masih tetap masuk ke dalam pembelajaran daring untuk dari yang ketiga. Karena minggu lalu untuk khususnya hari Jumat itu kita masih kebetulan libur. Nah, untuk selanjutnya di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan kita mau membahas tentang arsitektur firewall. Nah, di dalam arsitektur jenis firewall ini ada beberapa jenisnya, yaitu dual home arsitektur, screened host arsitektur, juga screened subnet arsitektur. Nah, ini yang pertama dual home host arsitektur. Ini gambar rangkaiannya. Untuk tipe arsitektur ini, komputer yang memiliki paling sedikit sebenarnya dua jenis atau dua interface jaringan. Tapi untuk mengimplementasikannya, kita harus mematikan dulu fungsi routing yang ada pada host di dalamnya. Jadi bahasanya itu kita nonaktifkan terlebih dahulu supaya sistem di dalam firewall ini dapat berkomunikasi dengan dual home host dan sistem di luar jaringan firewallnya. Tetapi kedua sistem ini tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung karena tipe arsitektur ini menyediakan layanan hanya dengan menyediakan proxy yang ada di dalam host, atau dengan kata lainnya membiarkan user melakukan login secara langsung pada dual home. Meskipun sebenarnya arsitektur ini bisa menjadi router, namun untuk menjadi firewall lalu lintas IP-nya dalam arsitektur ini benar-benar diblok. Jadi kalau ada paket yang mau masuk atau keluar harus melewati proxy terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 2 atau untuk yang kedua ada screened host arsitektur. Nah, tipe arsitektur ini sebenarnya menyediakan layanan dari sebuah host pada jaringan internet dengan menggunakan router yang terpisah. Pengamanan utama dilakukan dengan paket filtering. Arsitektur ini menggunakan bastion host yang diletakkan dalam intranet dan seluruh komunikasi keluar masuknya harus melewati proxy pada bastion itu tersebut. Jadi kemudian langsung melalui screening router. Secara sekilas sebenarnya terlihat bahwa dual home ini yang pertama tadi itu lebih aman. Tapi sebenarnya dalam pengaplikasiannya atau dalam prakteknya banyak terjadi kegagalan yang ada di dalam sistemnya atau menunjukkan paket lewat dari sisi ke sisi lainnya. Dalam dual home tipe arsitektur ini. Jadi alasan utama menggunakan screened host ini yaitu adalah karena router lebih mudah diamankan daripada yang dual home ini. Tapi sebenarnya keduanya ini memiliki kelemahan yang sama, yaitu memiliki single point of failure atau titik kegagalannya. Untuk yang ketiga ada screened subnet arsitektur. Kalau arsitektur ini sebenarnya menambahkan sebuah layer pengamanan tambahan pada arsitektur di dalam screened host itu, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan perimeter atau perimeter networknya yang lebih mengisolasi jaringan internal dari jaringan internet. Nah, untuk jaringan perimeter yang mengisolasi bastion host ini sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Pada arsitektur ini, bastion host tidak bertindak sebagai titik masuk dari luar, termasuk juga SMTP, FTP, dan DNS-nya. Sedangkan untuk melakukan koneksi dari klien ke server di internet dapat sebenarnya dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama mengizinkan router-router agar klien bisa berhubungan dengan server internet secara langsung.
Atau dengan cara keduanya menggunakan proxy server pada Bastion host. Untuk interiornya itu berfungsi untuk melindungi jaringan internal dari internet dan jaringan perimeternya. Jadi sebaiknya itu lalu lintas yang diizinkan antar Bastion host dengan klien hanyalah yang penting-penting saja. Misalnya itu SMTP antara Bastion dengan mail server internalnya. Tapi perhatikan komputer server internal apa saja yang terhubung dengan Bastion hostnya. Karena itulah yang akan menjadi target serangan jika Bastion berhasil diluncurkan oleh atau dihancurkan oleh hacker itu. Untuk eksterior router, pada prakteknya sebenarnya mengizinkan banyak paket keluar dan hanya sedikit memfilter paket masuk. Namun, biasanya itu untuk screening network internal, konfigurasinya sama antara internal dan eksterior routernya. Tugas utama itu adalah untuk memblokir paket yang memiliki alamat yang palsu dari luar, atau dengan kata lainnya karena berusaha menyamar dengan alamat IP salah satu host dalam internal network. Nah, untuk kali ini pertemuan ini hanya sampai di situ. Saya mau kalian hanya mencatat dari yang saya jelaskan tadi. Itu akan saya kumpulkan nanti ketika kalian selesai ujian nanti. Jadi tidak perlu dikumpulkan di hari Sabtu, tapi nanti saya cek di pengumpulan kertas ujian kalian. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.